kita nanti mulai kasih makannya sekitar hari Senin. Tuh kan, jinak-jinak tuh. Tangan saya dikenyot-kenyot. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuma Nah, ini saat yang ditunggu teman-teman semua. Kita hari ini ada di Jakarta lagi. Untuk partai awal, untuk kolam under gravel ini, ikan saat ini sementara udah cukup dulu. udah cukup dulu ini. Udah lengkap. Jadi saya update teman-teman. Di sini ada 18 ekor tamasaba. Tamasaba. Ya, tamasaba itu yang ikan-ikan yang kecil, teman-teman lihat. Kadang orang kalau yang nggak tahu dikira mirip seperti ikan mas koki. Oke, betul. Nah, sebetulnya kalau paling gampangnya itu yang saya selalu ajarkan dan edukasi ke customer dan netizen. Kalau koki itu ekornya nyabang 3. Oh, 3 gitu. Ya, betul. 3 gitu ya. Kalau tamasaba dia ekornya lurus kayak koi. Oke. 1 gitu. Nah, ini tamasaba semuanya import dari Marusin Farm. Ada berbagai variety. Ada yang putih polos seperti Shiromuji, ada yang Tancho Kohaku, yang bendera Jepang, ada yang pola Kohaku paling dominan, yang merah putih. Betul. Ada yang pola Hitsuri satu-satunya. Ada yang pola putih, ada merah-merahnya di sirip, di ekor dan lain-lain. Tapi intinya sudah sementara 18 dulu. Sebetulnya customer pengen nambah lagi, tapi saya bilang udah biar stabil dulu, makan dulu, nanti berikutnya baru kita cariin pola-pola yang beliau belum punya lah seperti itu. Nah, itu koinya warnanya sama kok, ada sama kayak jenis-jenis koi kok. apa ya? Warna-warna jenis-jenis koi. Nah, saat ini memang tamasaba ini hanya didominasi oleh merah dan putih. Polos merah ada, polos putih ada, polos hitam ada. Sebetulnya ada beberapa variety, cuman paling banyaknya merah putih atau pola kohaku. Seperti itu. Nah, koinya ini slayernya ada 5, koi aragogenya 1, jadi koinya 6. Tuh, nah ikannya jinak. Kamu pakai tangan aja, dia udah mulai pada mau tuh. Kaget nih gua, Mas. Nanti kita pancing pakai ini ya. Nah, ini kita asiknya itu buat under gravel ini, teman-teman. Ini lihat. Nanti owner ini bisa berinteraksi dengan tamasaba maupun koinya tuh. Dan beberapa tamasaba saya lihat karakternya udah berani banget. Tuh, dia nanti mau hand feeding nih. Nih. Tuh. Udah pada mau datang kan, tuh. Nah, ini nanti karena ada ikan barusan masuk tadi, tamasaba baru dan koi baru, kita nanti mulai kasih makannya sekitar hari Senin. Tuh, tuh kan, udah jinak-jinak tuh. Tangan saya dikenyot-kenyot. Makanya tamasaba itu saran saya teman-teman ya, minimal itu 9 ekor. 9 ya. Ya, karena kenapa? Dia kalau terlalu sedikit mentalnya kurang berani. Oh, berarti sebenarnya koloni juga. Koloni, dan koloninya dia seperti koi, mirip. Semakin rame dia semakin mentalnya semakin bagus tuh. Tuh lihat, asik ya. Jadi ini estetikanya kita buat natural dengan batu-batuan, kemudian ada air terjun juga, pohon-pohon, supaya menambah suasana estetika di sekitar sini. Nah, kebetulan ini suasana malamnya nih. Kita sebelum ini kan ngevlognya selalu pas siang, pas pagi. Nah, uniknya kolam ini, semua pengaturan lampu, pengaturan air terjun, dan lain-lain itu otomatis. Secara Nah, otomatis kenapa? nyalanya. Karena sekali lagi saya mengikuti dari requestnya dari customer. Nah, lampu ini akan otomatis nyala setiap setengah 6 setengah 6 sore. sore. Dia nyala sendiri. Nanti mati lagi jam 6 pagi. Nah, itu kita setting ada alatnya namanya timer ya. Saya rasa itu nggak sesuatu yang asing lah, teman-teman. Nanti bisa cari di toko-toko listrik. Nah, air terjun ini memang kalau untuk kita saat seperti ini suaranya gemericiknya asik. Tapi ini dekat dengan ruang keluarga, dekat dengan kamar beliau juga. Jam 9 malam ini mati. Ya, nah nanti hidupnya lagi jam 5 pagi. Nah, beliau sering cerita kemarin, ya jam 5 pagi hidup tuh saya otomatis kayak bangun. Nah, jadi bisa jadi jam waker juga nih. Tapi intinya itu hanya kita lakukan atau kita setting mengikuti dari kemauan customer. Dan sekali lagi kalau teman-teman yang mungkin masih asing, apa sih sistem under gravel? Memang sistem kolam under gravel ini sedikit berbeda dengan sistem kita yang konvensional. Ya, tapi secara spek untuk baik under gravelnya, pemipaannya, kemudian flow-nya, kita tetap memiliki standar-standar ukuran tertentu. Makanya kalau Norma dan teman-teman lihat, ini baru running seminggu lebih, airnya udah tembus kristal sampai dasar. Mestinya kalau tadi pagi atau siang kita datang pas cerah, pas ada matahari, itu airnya lebih gila lagi teman-teman. Lebih. Ya, padahal baru running 1 mingguan lebih sedikit lah.
Nah, ikan koi juga rata-rata oke semua. Nggak ada kendala. Responnya ya, bagus, ini udah kelihatan tuh. Dia setiap ada orang ke sini dia mendekat. Tuh. Makanya saya tuh sering ngomong Taman Saba ini asik sekali teman-teman, terutama untuk teman-teman yang mungkin rumahnya kolamnya space-nya nggak besar. Kolamnya ini juga nggak besar-besar, ini kapasitas sekitar kurang lebih 7 sampai 8 ton. Ya, tapi kita bisa tata dengan konsep natural dan under gravel yang asik seperti ini. Keren juga Ya. nih teman-teman. Nah, cuman sekali lagi teman-teman saya mengingatkan bahwa sistem kolam under gravel ini kasih makannya tidak boleh sebanyak sistem kolam konvensional. Oke. Tapi Kenapa? enaknya setiap minggu nggak perlu backwash, tidak ada backwash besar, tidak ada apalagi ngangkat-ngangkat media. Benar-benar ini mengandalkan proses under gravel atau naturalisasi dari proses alam. Tadi saya cuma ngasih tahu ke customer setiap 6 bulan sikat brush yang sebelum ke pompa itu aja yang dibersihin. Oke. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Yang lainnya nggak usah sama sekali. Jadi ini buat teman-teman yang males perawatan, males maintain sistem kolam under gravel ini saat ini lagi banyak digandrungi beberapa customer kita. Ya kan, sampai nanti di Jakarta kita rencana next ada project yang cukup unik juga dengan ada hamparan sungainya, ada hilirnya, ada sumber mata air di dua yang berbeda ketemu di hilir. Itu nanti ada konvensional filternya, ada under gravel filternya. Nah, nanti Wih, ditunggu aja. cakep Ya, nih. kemungkinan semoga akhir bulan ini sudah bisa mulai berjalan proyeknya. Jadi total berapa ini kok semua kok sini? Taman Saba 19, 19, Koi Slayer 5, 5. Koi Aragoke 1. Berarti berapa? 19 tambah 6, 25. Wih, Masih senggang kan gitu. Karena ikannya kecil-kecil. Karena ini Taman Saba, tapi ini kalau misalkan ikan koi isinya yang 45-50 cm ya mungkin 18 saja udah penuh. langsung penuh ini. Jadi sekali lagi teman-teman, memang karena kita basicnya dealer koi, bukan berarti bahwa kalau buat kolam dengan blaze itu harus yang standar koi. Enggak. Betul. Kita selalu kan, makanya kan saya selalu juga ngomong dengan kamu, dengan tim Blaze, dengan Blaze Channel. Setiap ada customer yang nanya, itu ditanya dulu kebutuhannya apa gitu loh. Apakah hanya butuh estetikanya, apakah hanya butuh untuk hiasan di rumahnya, koinnya juga nggak usah yang terlalu fokus atau yang mahal-mahal. Itu semua kembali lagi ke kebutuhan. Tapi memang saya saat ini juga sangat seneng sekali dengan Taman Saba teman-teman. Kalau teman-teman nanti yang berminat mau cari koleksi Taman Saba, kita masih banyak juga stok di Semarang. Kalau Norma dan teman-teman ingat sampai ada satu kolam renang jacuzzi yang baru itu, Oke. yang under gravel plus konvensional juga dengan aliran sungai, saya jadiin kolam full Taman Saba tuh di Semarang. Nanti kita pulang kita vlog ya, itu Wah, belum boleh pernah di nih. vlog. Taman Sabanya lebih ramai dari ini teman-teman, karena itu kemarin saya ukur udah 15 BU-an ke atas, mungkin sekitar isinya hampir 50 ekor. Wah, dan keren, warnanya itu merah-merah nyala-nyala. Kita warna nanti juga ngevlognya siang ya supaya jelas. Nah, overall sangat bagus sekali dari sisi kesehatan ikannya, dari sisi kualitas airnya, kemudian tanaman-tanaman yang kita planting di sepanjang batu dan pinggir-pinggir tepi kolam ini juga sehat semua. Tidak ada yang mati, tidak ada yang kering. Bahkan kalau saya perhatikan, kamu berarti nggak, sekarang sudah jauh lebih rimbun. Betul, Pak. Ya, Kelihatan lebih seger rapat ya juga. kan, lebih seger. Waktu kita mungkin seminggu kemarin kan masih kayak kosong-kosong, jarang-jarang. Jadi tanaman pun itu juga butuh waktu untuk dia bisa ibaratnya mapan dan daunnya, mekarnya bisa bagus. Kayu-kayu juga udah cukup. Kemarin sempat saya tawarin customer, mau nggak ditambahin lagi yang sisi sini belum ada kayu, Oke. sini belum ada kayu, kata beliau udah cukup. Jadi sekali lagi semua itu kembali lagi ke selera. Tapi dengan selera dan keinginan customer, kita akan berusaha menyetingkan, memplankan baik itu secara penataan batu, penataan kayu, penataan tanaman, terutama untuk di kolam natural yang sebaik dan seindah mungkin. Kalau teman-teman lihat ini space-nya nggak terlalu gede. Paling area sekitar lebar 3 meter lebih sedikit, panjangnya, lebarnya 2 meteran sudah bisa jadi kolam ini. Nah, Ya, kedalaman air juga ini cuma 0,75, nggak nyampe 1 meter. Ya, jadi asik banget. Karena memang ini sistem under gravel, jadi memang sampai penataan pemasangan batu ini, kita sampai taruhin sampai di bawah-bawah semua nih. Norma coba shoot sampai ke dasar kolamnya, bener-bener nggak ada dinding atau nggak ada konstruksi sama sekali yang kelihatan. Full batu semua. Nah, di bawah ini, itu media under gravel paling banyak tuh, Norma. Tuh yang batunya bulat-bulat Oke. tuh, di bawahnya itu ada lapisannya, saya ulang ya, yang pertama jeb mat, Jepmet. yang kedua itu pasir malang, Atasnya dikasih pasir. ya merah. atasnya pasir malang, setelah pasir malang itu ada batu koral kericak kecil, Oke, habis itu pasir kalika, oke. kericak kecil lagi, baru batu besar ini. Yang paling Ya, atas. paling atas ini. Supaya seperti kayak di dasar sungai-sungai yang natural,
Kan ada mix, ada yang gedenya, ada yang kecil-kecil masih kelihatan taburan dikit, ada yang agak nanggung. Ya intinya kita berusaha supaya nggak kaku lah seperti itu. Tuh asik ya, taman sabanya udah mulai ngumpul. Kalau ada orang dia udah mulai datang. Mentalnya bagus karena ya tadi kalau Norman dan teman-teman ingat waktu yang pertama kita shoot sudah masuk Taman Sabah itu cuma 9 ekor. Ya kan, ini sekarang 18, udah lebih rame. Ditambah ada koi Slayer 5 plus koi Aragoke 1. Happy sekali saya lihat dia langsung explore. Tuh di sela-sela batu yang ini sudah mulai tumbuh lumut ya, mungkin karena malam nggak kelihatan. Tapi kalau kita masih punya video siangnya, coba nanti waktu terang kena matahari ditampilin normal. Jadi lumut-lumut tipis di dasar batu under gravel maupun di sepanjang batu ini sudah mulai muncul. Ya seru sekali teman-teman, memang saat ini kita juga ngelihat by data permintaan untuk pembuatan kolam, baik untuk koi, untuk Taman Sabah. Kemarin sempat ada yang nanya juga rencana untuk reptil, jadi kita nggak selalu harus koi. Tapi memang sekarang banyak sekali permintaan yang arahnya menuju ke natural. Cuman sekali lagi bukan berarti terus yang minimalis jelek, enggak ya. Kita kan sekali lagi hanya berusaha memenuhi apa sih keinginan dari customer itu, dan goalnya untuk kolam yang mau dikejar itu apa. Dan tetap melayani pembuatan kolam minimalis. Minimalis juga. Jangan berpikir bahwa wah nih Blaze jangan-jangan habis ini nggak mau terima minimalis, enggak. Gitu loh. Jadi kita sekali lagi menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan customer. Nah Senin nanti udah mulai makan. Semoga kalau kita nanti jadi akhir bulan kita ada jadwal ke Jakarta lagi, kita sekalian ngevlog udah feeding, itu keren. Waduh. Nah, nanti Taman Sabahnya kita suapin semua di tangan seperti ini teman-teman. Tuh. Itu aja udah keren. Nih, coba lagi nih. Tak mau makan itu. Nih, tuh kan mentalnya berani karena dia rame. Tuh asik ya. Nah buat teman-teman yang kepingin dibuatin kolam seperti ini untuk isi Taman Sabah atau mungkin ikan-ikan yang lain atau ikan yang biasa yang lain, jangan sungkan nanti langsung hubungin kontak di bawah ini. Ya, oke, sudah malam, udah waktunya kita beristirahat, kita balik ke hotel. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah banyak menyimak, mendukung, dan mengikuti channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Bye!